Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 2 ya. Hampir aja Ustadi mau ngomong 2A ya. Kelupaan ini kalau ini kelas 2 semuanya. Baik, sekarang kita mau belajar tentang SPDP. Sebentar ini Ustazah biar tidak ada yang coret-coret. Nah, matiin dulu ininya. Share screen lagi. Sebentar ya, Nat. Tadi Ustazah matiin lah, kalian coret-coret toh. Jangan dicoret-coret toh, Dek, ya. Coret-coret tuh baik enggak? Enggak baik ya. Jadi, kalau jadi anak yang baik tidak boleh coret-coret mengganggu usia mengajar. Share screen. Sudah nggak bisa ya kayaknya ya, udah nggak bisa dicoret ya. Oke, Ustazah cuma mau review sebentar untuk materi di tema 1. Masih ingat nggak untuk materi di tema 1? Tema 1, lagu yang kalian pelajari itu adalah lagu Peramah dan Sopan. Ya, lagu Peramah dan Sopan itu ciptaannya siapa? Boleh lewat chat. Jawab di chat. Lagu Peramah dan Sopan ingat diciptakan sama siapa, Dek? Pak Dal. Ya, diingat ya, lagu Peramah dan Sopan ciptaannya Pak Dal. Coba Ustazah minta tolong sama Rizky, kelas 2C, nyalain. Rizky masih ingat gak lagu Peramah dan Sopan? Coba gimana Dek bunyinya, Nak? Lupa, Us. Udah lupa. Gimana udah mau tes lagu Peramah dan Sopan? Coba ya wes dimatikan. Yo Ustazah mau cari yang lain nih. Yo lagu udah mau tes lo lagu Peramah dan Sopan lupa. Akila Jabil. Nyalain. Akila. Ayo nyalain. Loh, geleng-geleng ini juga lupa ini mesti nih. Oke. Hafa, Kalila, nyalain. Gimana, Dek? Lagunya, Dek? Temenmu lupa nih. Coba dinyanyikan sama Hafa. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Itu ya, Mas Rizky. Lupa tadi ya lagunya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Handai dan taulan itu adalah keluarga. Jadi bukan anak yang sombong dan juga bukan anak yang congkak sama sombong, itu hampir sama ya. Bukan anak yang sombong dan congkak, yang disayangi orang-orang keluarga kalian, handai dan taulan. Tapi anak yang rajin belajar, ramah sama siapapun, sama sopan gitu ya. Jangan lupa lagunya itu. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, itu di tema 1. Ciptaannya yaitu ciptaannya Pak Dal. Nah, sekarang sebentar deh. Masih ingat ya, kalau Ustazah ini tanda seperti ini, tanda bunder gini, itu menandakan bahwa itu dinyanyikan, bagian itu dinyanyikan secara apa? Coba tulis di chat.
Pendek. Oke, Adam pendek. Yang lain? Tulisannya kecil sekali ya. Oke, tak gedein. Kecil-kecil. Swing. Nah. Geser dulu. Dah ya. Oke. Nah, tuh. Kalau tanda gitu, bunder gitu, gimana? Tadi kata Adam pendek. Pendek, Sakib, Ahnaf pendek, semua pinter, masih ingat ya. Jadi kalau kayak gini dinyanyikan secara pendek. Kalau gini dinyanyikan secara kita tebelin. Wait. Kalau kayak gini nyanyikan secara, masih ingat? Cek. Panjang, oke. Dinyanyikan secara panjang. Sip. Nah, sekarang Ustazah mau tanya. Tadi kita sudah belajar pendek sama kita belajar panjang. Nah, sekarang panjang pendeknya nada pada sebuah lagu disebut. Jadi kamu menyanyikan itu ada yang nadanya pendek. Bukannya congkak, bukannya sombong. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau ini kan pendek, ini panjang. Kalau panjang sama pendeknya nada pada sebuah lagu disebut apa coba? Wis. Oh iya, Oriza irama. Oke. Ya, sih pinter-pinter semuanya. Disebut irama. Pinter-pinter semuanya. Masih ingat ya? Terus berikutnya. Nah, sekarang kalau birama lagu Peramah dan Sopan itu berapa, Dek? Tulis di chat. 2/4, oke, 2/4. Biramanya kan 2/4. Itu menandakan bahwa dalam satu birama itu terdapat berapa ketukan. Satu birama itu terdapat berapa ketukan? Tulis chat. 2. Oke, jadi ketukannya itu yang di sini ya. Masih ingat ya, ketukan tuh yang ini ya. Yang ini ketukan. Jadi kalau misalnya nanti Ustazah nulis 6/8 biramanya, berarti satu birama ada 6 ketukan. Yang ini. 6 ketukan. Terus ada birama 4/4. Berarti satu birama ada ini, yang depan ini. 4 ketukan. Itu ya, masih ingat ya. Jadi kalau birama 2/4 dalam satu birama itu terdapat 2 ketukan. Tapi kalau 6/8 satu birama ada 6 ketukan. 4/4 satu birama ada ini 4 ketukan. Nah, birama itu yang seperti apa toh, Us? Masih ingat ya? Birama itu, misalnya nih, birama. Nah, misalnya ini diisi sama Us 2.3. Nah, ini semua ini namanya satu birama. Perhatikan, Dek, dalam satu birama ini ada berapa ketukan? Ayo, berapa ini? Satu birama ini ada berapa ketukan? Coba ditulis.
2. Mau aku Akila mosok nulis P. Ada berapa ketukan tuh? 1. Yang lain mana nih? Yo, ini loh, ini 1 birama ini. Tandanya itu di ini loh, ada garis ini ditutup sama garis ini, itu menandakan 1 birama. Nah, ini dalam 1 birama ini ada berapa ketukan? Coba dilihat. Coba silakan ditulis ada berapa ketukan? 2, 2, 2, 2. Oh, 2, 2. Mana lagi? Akila Jabil 3. 2, 2, Alari Gendis 3. Ada yang 2, ada yang 3. Oke, jawabannya yang benar adalah berapa, Dek? 3. Ini ya, ini kan angka 2, ini 1 ketukan. Masih ada titik, ini dihitung 1 ketukan juga. Tapi angka 2-nya ini panjang. Panjang. Ya, jadi misalnya di sini ada bu sama kan. Bu-nya ini posisinya kan di sini, jadi panjang. 2 sama titik berarti panjang. Bu. 3 kan nggak ada titiknya, jadi cuma 1 ketukan. Bukan gitu. Jadi ketukannya 3 ya. 1 yang angka 2, titiknya dihitung 1 juga, ditambah 1 lagi yang 3 ini juga 1 ketukan. Jadi totalnya 1 birama ini ada 3 ketukan. Gitu ya. Terus kalau misalnya 26 do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa, mi. Do, re, fa, mi. Berapa ketukan tuh 1 birama? Tiga, 4, terus siapa lagi? 4. Ya, oke, sip. Pinter-pinter ya. Ada 4 ketukan. 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan di total jadi ada 4 ketukan. Terakhir, yuk sebelum nanti habis ini solusi. Kalau gini, berapa ketukan? 2, 2, 2, 2, 2. Oke, ya. Sip, benar ya. Ini yang 1, ini 1 ketukan ditambahin titik. Jadinya 2 ketukan, tapi panjang. Oke, gitu ya. Itu dari Usana, habis ini masih SPDP. Tapi nanti dilanjutin sama Uslusi, Dek. Terus nanti sekalian Uslusi lanjut menjelaskan bahasa Indonesia. Sebentar coba kita sapa dulu Uslusi, sudah ada belum? Assalamualaikum Uslusi. Waalaikumsalam Us. Ya, Uslusi. Ini silakan diambil alih Us, saya sudah selesai. Bisa dilanjutkan. Oh ya. Kita pakai aja. Baik, terima kasih Ustazah. Ana. Ya, Usana pamit dulu ya. Mohon maaf apabila selama tadi memandu Zoom dari murojaah sampai sekarang mungkin ada yang kurang mungkin ya, Dek ya. Ustazah minta maaf. Ustazah pamit dulu. Habis ini kalian bersama dengan Lucy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, sampai Lucy ya. Baik Us Ana, terima kasih. Mohon izin Lucy. Baik, anak-anak sudah buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta tolong ya sayang ya untuk chatnya nanti
sesuai dengan pembelajaran ya, jadi tidak chatnya membahas kemana-mana. Soalnya tadi Uslusi amati tadi kok masih ada pembahasan di luar pembelajaran. Jadi silahkan semuanya chat-chatnya berkaitan dengan pembelajaran saja ya. Baik, Uslusi mulai dulu. Nanti silahkan bisa menjawabnya di kolom chat ya sayang ya. Nanti kalau misalkan ingin menjawab bisa di kolom chat. Ini Ulusi melanjutkan yang Usana tadi ya. Jadi yang SBDP untuk bahasa Indonesia nanti setelah SBDP sekalian. Ulusi mohon izin untuk meng-share latihan soalnya. Apakah sudah kelihatan sayang? Sudah kelihatan? Baik. Ini ya. Untuk latihan soal SBDP yang ini tema 3 nggih. Tema 3. Nanti silahkan bisa menjawab di kolom chat ya. Untuk jawabannya apa. Nah, sekarang nomor 1. Masih ada yang mencoret-coret ya? Siapa yang mencoret-coret silahkan diakhiri dulu sayang. Tidak akan Lucy jelaskan kalau masih ada coretan. Di itu bisa diatur biar tidak dicoret-coret. Lucy harus stop share sih, noted ini ya. Kalau tidak dihentikan mesti stop juga. Baik, untuk nomor 1 ya, karya imajinatif merupakan karya yang dihasilkan berdasarkan khayalan dari penciptanya. Kita dapat menggunakan berbagai alat untuk menggambar imajinatif. Sebutkan alat untuk menggambar imajinatif. Alatnya apa sayangku? Alat untuk menggambar imajinatif. Nah, alatnya diantaranya adalah pertama nih, alat ya sayang ya untuk menggambar imajinatif ada pensil, Susi bold ya, ada pensil, ada penggaris, kemudian ada alat warna. Alat warna ini terdiri dari apa saja sayangku? Masih ingat? Ada krayon, ada pensil warna, kemudian ada spidol. Nah, selanjutnya, karya imajinatif 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Nah, yaitu dari depan. Sedangkan karya imajinatif 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah. Jadi misalkan kalau kalian melihat karya imajinatif yang 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan saja, ya. Ketika kalian melihat karya imajinatif 3 dimensi, berarti kalian bisa memegangnya dari segala arah, itu bisa kelihatan. Itu bisa seperti patung, seperti gerabah, kayak biasanya. Tapi kalau yang 2 dimensi itu dari depan saja. Jadi kalau kalian balik, udah nggak kelihatan lagi. Nah, berikut ini lukisan termasuk karya imajinatif berapa dimensi sayangku? Ya, 2 dimensi ya. Jadi lukisan ini juga termasuk 2 dimensi. Jadi kalian kalau membuat kolase yang ditempel itu juga 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dari arah yang depan saja.
Nah, kemudian kalau lukisan itu juga 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi kayak gerabah, kemudian ada patung, misalkan pokoknya yang bisa kalian lihat dari segala arah. Oke. Kemudian perhatikan di bawah ini. Urutan langkah-langkah di bawah ini. Nah, urutan langkah-langkah menggambar imajinatif. Ini pasti sudah ingat semuanya. Kalau menggambar imajinatif, pasti yang pertama kali disiapkan itu adalah alat dan bahan. Itu menyiapkan alat dan bahan. Loh, alat dan bahan, ya. Kalau misalnya kita mau gambar tapi kok belum ada alatnya, ya gimana? Ya, jadi ini kalian pertama-tama harus menyiapkan alat dan bahan. Jadi Ulusi tulis angka 1 nggih. Angka 1. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan apa sayangku? Setelah membuat garis tepi, apa yang dilakukan? Membuat sketsa. Jadi sketsa itu sendiri adalah gambar tetapi belum sempurna. Jadi masih garisnya masih tipis, jadi belum menjadi gambar sempurna. Jadi ini kok masih ada yang coret-coret ya sayang ya? Ya, jadi ini gambar tapi belum sempurna. Jadi nanti silahkan kalau kalian mau menggambar imajinatif itu gambarnya yang tipis-tipis dulu pakai pensil nggih. Jadi sih ditulis ini nggih, nomor 2. Selanjutnya terakhir ketika kalian sudah membuat sketsa tinggal mewarnai. Jadi ini nomor 3. Oh ya, yang nomor 2 ini ya dimensi. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, ini sudah dijelaskan Ususi tadi ya. Sebutkan alat pewarna yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Apa aja sayangku alat warnanya? Ada krayon, ada pensil warna, kemudian ada spidol. Bisa kalian pakai ini. Ini alat pewarnanya yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Selanjutnya, nah ini masih ingat nggak ini? Oke, ini mungkin kalian sudah bisa ya. Saja lewati aja ini. Nah ini mungkin. Masih ingat ini enggak? Ini ada di tema berapa? Tema 3. Yuk, kita bahas bersama-sama nggih. Urusi nanti mungkin SPDB-nya agak cepat ya sayang ya, karena nanti bahasa Indonesia itu agak banyak biar kalian juga ingat. Nah, nomor ini gerakan dalam tarian menanam jagung merupakan gerakan apa, Dik? Apakah bebas, keseharian dan alam atau mengajak? Yang tahu jawabannya A, B, atau C? Ya, jawabannya adalah B, ya. Jadi untuk gerakan tarian menanam jagung itu termasuk gerakan keseharian, gerakan sehari-hari dan bertemakan dengan alam. Oke. Kemudian dari nomor 11 ini, di bawah ini yang merupakan gerakan menanam. Kira-kira tangan dari gambar ini yang kira-kira menanam yang mana sayangku? Yang mana? Ayo. Apakah seperti ini menanam? Yang B itu menanam enggak? Enggak ya. Yang C menanam enggak seperti itu. Bisa menanam kayak gitu. Nah, jadi yang paling tepat kamu sesuaikan dengan gambar ya sayang ya. Untuk gerakan menanam itu pakai yang ini, yang A. Ya, jadi jawabannya A. Kemudian sekarang nomor 12. Saat menari menanam jagung, kita kalau menari itu perasaannya kita apa sayangku? Sedih atau senang, terutama yang menari menanam jagung ini. Yang gerakannya agak tancap gitu nggih. Jadi kita perasaannya bagaimana? Apakah sedih ataukah senang? Ya, senang ya atau gembira tuh. Kemudian, nah ini nomor 13. Gambar gerak dasar tari di atas adalah menekuk tangan ke arah mana ini kira-kira, Dik?
Ada yang tahu ini arah mana? Nah, ini seringkali ustazah menemui kesalahan dalam menjawab. Ya, ada yang ke depan, ada yang ke atas, padahal itu jelas-jelas mengarah kemana sayang? Ke samping, itu ke samping, ya kan? Ke samping begini. Jadi kalau misalkan anaknya ustazah ada yang menjawab ke arah kiri, kok ulusi betul kan? Iya, kalau berdasarkan gambar ini memang arah dari tangan itu mengarah ke kiri. Jadi ulusi betulkan. Oke. Tapi di atas menekuk ke tangan kemana? Ya, ke samping. Oke. Jadi kalau ke atas ya jelas saja. Kalau ke depan kan gini sayangku. Nah, jadi ini ke arah samping. Oke. Kemudian nomor 14. Gerak dasar tarik itu kan ada bermacam-macam. Nah, ini juga ada yang banyak keliru. Gerak dasar tarik itu kan ada bermacam-macam sayangku. Nah, di sini ustazah hanya minta tolong menyebutkan dua gerak dasar tarik saja. Gerak tariknya itu apa? Nah, gerak dasar kepala, gerak dasar tangan, gerak dasar mata. Nah, jadi seperti itu saja menjawabnya. Soalnya kemarin itu sampai kalian contohnya gerakan menanam jagung, gerakan yang lain. Jadi kalian menyebutkan itu lebih ke mana ya? Jenis tariannya. Jadi Pak, kalau gerak dasar itu kan hanya gerak dasar kepala, gerak dasar tangan, kemudian gerak dasar mata. Tuh, ya. Jadi ustazah tulis biar nggak lupa. Gerak dasar kepala, gerak dasar tangan. Nah, ini dua saja. Jadi nulisnya dua nggih, sama yang ini tadi ke samping. Oh, masih ada yang coret-coret tuh ya. Saya tidak mau melanjutkan kalau masih ada yang coret-coret. Baik, sip. Saya yakin anak kelas 2 ini sudah bertanggung jawab, sudah bisa diingatkan. Jadi kalau tidak boleh ya tidak akan mereka lakukan. Oke. Nah, ini saya tebalkan nggih. Pink. Kemudian ini perasaannya sebenarnya. Baik. Selanjutnya sayangku, nih. Coba kita ke ini kok masih ada yang coret-coret lagi nggih? Selanjutnya adalah nomor 15 ya sayang ya. Untuk karya seni rupa yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempelkan disebut apa sayangku? Yang sudah kita praktekkan yang membentuk ikan itu loh. Ya, jadi pakai biji-bijian, kemudian ada yang pakai kulit telur. Nah, itu apa sayang? Nah, kolase. Oke. Namanya kolase. Jadi dia memadukan bahan-bahan itu tidak hanya biji-bijian, jadi berbagai macam bahan alam. Mas Juna, terus ingatkan kembali. Nanti kalau misalkan tidak bisa diingatkan, mohon maaf nanti Ulusi keluarkan dari Zoom, nggih, karena diingatkan 1 kali 2 kali masih dilakukan. Baik, selanjutnya untuk nomor 16. Di bawah ini contoh bahan yang termasuk bahan alam yang mana sayang? Biji-bijian, kaleng, atau botol bekas? Ya, biji-bijian ya. Jadi selain biji-bijian itu kan kalau biji-bijian itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Masaka sudah tidak usah dicoret nanti Ulusi tebelin nih kayak gini ya. Nah, gini. Jawabannya ditebelin. Nah, gitu ya. Jadi kalau bahan alam itu ada dua macam sayangku. Ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Nah, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan apa kira-kira di antaranya? Ada biji-bijian, ada ranting, ya ranting tahu ranting? Nah, cabang pohon yang kecil. Kemudian ada juga yang daun kering misalnya. Itu bisa Mas Sakib, Mas tidak coret-coret ya. Kemudian kalau berasal dari hewan itu bisa kulit telur, ada kerang, kemudian ada juga pakai bulu ayam. Itu bahan alam ya. Nah ini
bingkai foto di samping dihias dengan menggunakan bahan alam apa ini? Mas Akila. Nah, bingkai foto di samping ini, Dek. Ini sudah ada di buku BBM kalian tema 3. Jadi ini menggunakan biji-bijian. Biji-bijian. Kok nggak ada bijinya? Nah, ini kan belum dihias secara sempurna, Dek. Dulu kan kita sudah mempelajari ini, sudah ditayangkan di YouTube juga bahwa kalau membuat vas bunga ini, yang terutama yang digambar ini, itu memakai bahan alam berupa biji-bijian. Selanjutnya ada nomor 18. Botol plastik bekas air mineral, kalian tahu nggih? Botol plastik bekas air mineral dapat digunakan menjadi prakarya apa ya? Di buku paket kalian, atau botol bekas. Yang masih ingat? Ya, bisa digunakan sebagai tempat pensil. Ini yang coret-coret Mas Akila. Dihapus dulu. Nah. Kemudian nomor 20 terakhir ya sayang ya. Ini ada gambar tempat pensil ya menggunakan tadi botol bekas air mineral. Nah, ini kira-kira alat yang digunakan apa nggih? Kalian tahu tidak? Nah, alatnya diantaranya itu ada 1. Ada gunting, pasti gunting. Apalagi ada pensil. Oke. Kalau menyebutkan itu harus lebih dari 1 ya sayang ya. Jadi kalau kalian menyebutkannya hanya 1, jadi nilainya nanti kurang sempurna. Jadi dilebutkan lebih dari 1 nggih. Oke. Baik, ini tadi yang nomor 18. Maaf, nomor 20. Oke. Itu dari SBDP sayangku, nanti bisa dipelajari lagi ya untuk yang tema 3 dan tema 4. Nah, untuk selanjutnya Uslusi akan meng-share yang bahasa Indonesia. Nah, sip, ini sudah jawab semua ini. Kita Gimana? Lanjut bahasa Indonesia ya sayang ya. Nanti masih ngantuk enggak? Kalau masih ngantuk bisa cuci sayangku. Sepedaku jadi kayak gini, Ya silakan bisa minum dulu, misalkan ada yang haus silakan minum. Nanti sebelum lanjutkan ke bahasa Indonesia. Sehat semua sayangku hari ini. sehat. Jangan lupa besok sudah masuk sekolah loh ya. Tolong kayak gini, Ya sudah minum semuanya. Kalau sudah boleh Ulusi lanjutkan. Baik, Ulusi share screen terlebih dahulu. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Sayang, PPT Ustazah sudah kelihatan dari situ belum? Aku kayak gini. Sudah kelihatan? Enggak. Bergerak-gerak PPT-nya Uslusi? Kayak gini. Sudah bergerak-gerak? Ya. Ini di mute nggak ya enak ya? Enggak. Mute.
Azan mute ya. Punya. Oke, baik. Baik. Sayangku, Uslusi mulai nggih. Jadi hari ini nanti Uslusi akan membahas dan mereview tentunya ya, mereview pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester 1. Nanti Bahasa Indonesia Uslusi ini dari tema 1 sampai tema 3. Karena yang tema 4 itu kan sudah baru aja kita bahas. Jadi hari ini nanti Uslusi akan membahas dari yang tema 1 ke tema 3. Nah, oke, baik. Apakah masih ingat ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan? Jadi nanti kalau pas kuis Uslusi unmute ya, Dik ya. Kalau pas menjelaskan nanti Uslusi mute dulu. Oke? Baik. Ini ada ungkapan. Ya. Ungkapan itu apa tuh? Masih ingat nggak ya? Yang kayak ada arti-artinya itu loh. Nah, ungkapan itu sendiri merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan memiliki arti yang berbeda dengan kata pembentuk dasarnya. Oke, jadi contohnya buah tangan itu artinya oleh. Ringan tangan itu suka membantu. Nah, ringan tangan, buah tangan, keras kepala, naik pitam itu adalah contoh dari kata ungkapan. Jadi dipahami ya, ungkapan. Jadi yang ada artinya itu sayangku. Nah, jadi diingat-ingat nanti ya. Kemudian kalimat ajakan. Nah, biasanya kalimat ajakan ini didahului dengan kata ajakan. Kalimat sama kata beda loh ya. Jadi kalau kalimat ajakan ini adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kamu ngajak orang lain buat melakukan sesuatu. Biasanya ini menggunakan kata yuk, mari, dan ayo. Dan ketika kalian mengajak itu diakhiri dengan seru yang bentuknya kayak pentung ya itu. Jadi kalau kalian nanti membuat kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru ya. Contohnya apa ini? Yo, misalkan dari kata ayo ya. Ayo kita bermain bersama. Mari kita belajar bersama. Yuk main bersama. Nah itu oke. Jadi kalau ada kata ayo, yuk, mari itu kalimat ajakan. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kamu tahu toh perintah artinya kalimat ini isinya nyuruh orang deh. Kamu tahu menyuruh toh? Meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kita inginkan. Nah, contohnya kerjakanlah tugasmu. Biasanya diakhiri lah gitu. Kerjakanlah tugasmu. Sapulah lantai itu. Nah, makanlah dengan lahap. Duduklah yang baik. Nah, itu namanya kalimat perintah. Selanjutnya adalah kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan ini isinya menolak, ya, Dek. Tapi menolaknya dengan cara yang baik, nggak boleh dengan cara yang kasar. Misalnya kalian diajak sama teman kok langsung ya nggak mau, aku nggak suka. Nah, itu kan nggak baik. Itu sama-sama menolak, tetapi yang kita gunakan itu dengan kalimat yang baik dan sopan. Nah, kalimat penolakan itu sendiri adalah menunjukkan ketidaksetujuan. Jadi kamu nggak setuju. Misalkan kamu diajak temanmu ke sini, tapi kok aku kurang suka ya. Nah, tapi kalian jangan langsung nggak mau, aku nggak suka. Nah gitu, jangan. Tapi kalian menjawabnya dengan sopan, dengan kalimat yang baik agar tidak hati teman yang mengajak. Contohnya nih. Misalkan kamu diminta ikut kerja bakti di daerahmu. Hari ini kerja bakti. Nah, karena kamu nggak bisa, jadi kamu diawali dengan kata apa sayangku? Maaf. Ya, karena maaf itu adalah kalimat yang Dek ya? Yang membuat orang itu tidak sakit hati. Ya, maaf dan terima kasih, dua kalimat yang membuat orang tidak
sakit hati, maaf dan terima kasih ya. Maaf, saya tidak bisa hadir di kegiatan kerja bakti karena sedang ada acara keluarga. Gitu. Jadi menolaknya dengan cara yang sopan juga, nggak boleh langsung nggak mau, aku nggak suka kerja bakti. Nah itu berarti kan nanti menyakiti hati orang lain. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Kelihatan nggak ini? Enggak. Apa enggak? Enggak. Kelihatan. Apa? Belum kelihatan. Enggak. Yang kelihatan usus ya. Ya. Sekarang ke kuis ya sayang ya. Nanti kalau kuis ya, nanti tidak unmute. Silahkan kalian nanti saling menjawab. Boleh Ulusi lanjutkan? Baik. Enggak izin ke toilet. Boleh silahkan. Nah, kalau pas kuis boleh Ususi nggak mute. Lanjut ya. Nah, Kapan mulainya? untuk kuis. Nih. Tidak usah di-mute, nggak apa-apa kalau pas kuis ya sayangnya. Sekarang. Kelihatan. Sudah kelihatan belum sayangku? Belum. Yang belum siapa? Kelihatan. Nggak kelihatan? Coba salah satu. Sudah kelihatan belum PPT-nya Ususi? Garis. Cuma kelihatan garis-garis. Belum kelihatan karena gimana? Mejaku kayak gini. Sudah kelihatan belum sayangku? Ini adalah murid yang prestasi kelasnya, dia selalu mendapatkan nilai terbaik. Kita pintar. Lani adalah murid yang berprestasi di kelasnya. Dia selalu mendapatkan nilai terbaik ketika ujian. Tetapi Lani tidak pernah besar kepala. Berdasarkan teks di atas, arti dari ungkapan besar kepala. Besar kepala apa sayangku? sombong. Ya, besar kepala itu artinya sombong ya. Jadi besar kepala itu juga contoh dari ungkapan. Ini Mas Sakib ya yang coret-coret siapa ini? Nah, Saudara minta tolong ya nak ya. Saudara nggak mau kalau teman-teman jadi kurang nyaman karena ada coretan. Kemudian nomor 2, bacalah bacaan di bawah ini. Nah, ini lu. Bukumu banyak sekali, Beni. Aku memang senang membaca buku. Wah, kamu memang pantas dijuluki kutu buku. Berdasarkan bacaan di atas, makna dari ungkapan kutu buku apa sayangku? Orang yang suka membaca Orang yang rajin membaca buku. Orang yang sering membaca buku. Kepala, kutu buku ini adalah contoh dari apa dek? Ungkapan. Ingat ya. Lanjut. Ada yang masih belum paham 2 soal ini sayang? Sudah paham semuanya ya? Oke. Bentar ya.
lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, sekarang tentukan termasuk kalimat ajakan, kalimat perintah, atau kalimat penolakan pada contoh dari kalimat ususi di bawah ini sayangku. Nomor 1. Ayo kita giatkan wajib belajar. Ini termasuk apa sayangku? Kalimat apa? Karena diawali dengan kata ayo. Jangan lupa di belakangnya diberi tanda masuklah ke kelas dengan tertib. Berarti kalimat apa ini? Kalimat perintah. Masuklah, sapulah, Kemudian yang terakhir, maaf Din, hari ini aku belum bisa berangkat sekolah bersamamu. Ini kalimat apa? Sudah paham semuanya ini, Insya Allah. Untuk bahasa Indonesia tema 1 ini intinya pembelajaran itu ya ini deh, kalimat sama ungkapan tadi. Insya Allah anak-anakku semuanya sudah hebat, sudah hafal, dan nanti ketika PAS yang penting itu teliti ya nak ya, jangan asal jawab, jangan buru-buru, karena nanti meskipun kalian sudah hafal, sudah belajar, tetapi kalau kalian tidak teliti, nanti jawabannya bisa salah, bahkan tidak ya. Lanjut. Bentar. Lanjut ya. Ini tadi yang tema 1 ya sayang ya. Ulusi lanjut ke yang tema 2. Oke, tadi tema 1, ini lanjut ke tema 2. Mohon maaf, Ulusi mute. Ya usah. Sip. Selanjutnya kita belajar di tema 2. Datanya kadang enggak. Tema 2 itu tentang sifat dan wujud benda. Bisa kalian siapkan buku BPD tema 2 tentang sifat dan wujud benda. Mas Akib. Ya. Tentang sifat dan wujud benda nggih. Kita mengingat lagi yang tema 2. Ingat, tadi yang Ususi jelaskan, yang kalimat-kalimat tadi ada di tema 1. Sekarang kita menuju ke tema 2. Sifat dan wujud benda. Nah, nih. Saya berkata, mungkin kalian, ini semuanya yang bahasa Indonesia sayangku, tema 2, yang bahasa Indonesia. Ini semua nanti Ususi jelaskan. Cuman tidak semuanya contoh ya, cuma Usi simpulkan sedikit-sedikit biar kalian ingat-ingat ya. Baik, selanjutnya adalah sifat benda. Sifat benda di antaranya itu adalah kasar. Jadi ya, 1 itu kasar ya nak ya. Us, kalau kasar itu yang bagaimana toh Us? Kasar itu ketika kalian raba atau sentuh itu akan terasa kasar. Jadi tidak halus ya sayangku. Kamu tahu kasar toh nak? Nah, contohnya apa sayang? Ada batu, ada pasir, ada kulit pohon. Kalau kalian pengen mencoba silahkan. Kalian raba pasir atau batu pasir ada kayak gerenjelan-gerenjelan itu. Nah, maka dari itu disebut kasar. Beda sama yang halus. Nah, ini ada halus ya Dik ya. Halus itu seperti kapas, bulu, kertas. Ini kalau kalian raba dengan menggunakan telapak tangan, ini akan terasa halus. Jadi sifat benda itu yang pertama kasar, yang kedua halus, yang ketiga itu basah. Ya, basah. Kamu tahu basah toh, Dek? Basah itu artinya dia mengandung air. Nah, contohnya apa? Ya air, sirup. Nah, itu yang sifat benda basah. Ulangi ya, sifat benda itu ada kasar, ada halus, ada basah. Ingat-ingat sifat benda. Selanjutnya adalah masih sifat lagi, tapi dia dilihat dari bentuknya sayang. Kalau tadi sifat benda tadi kan kasar halus,
kemudian basah. Tapi kalau dilihat dari bentuk benda, sayang, itu ada yang bentuknya berubah-ubah, ada yang bentuknya tetap. Nah, yang bentuknya berubah-ubah itu contohnya apa ya, usia? Maksudnya kok berubah-ubah bagaimana? Kalau dia ditempatkan di tempat yang berbeda, nanti tempatnya dia akan mengikuti tempatnya. Contohnya kamu punya air minum. Awalnya kamu taruh di gelas, maka airnya itu akan bentuknya kan menyerupai gelas, sayangku. Mosok kalian menempatkannya di gelas bentuknya kayak botol, kan tidak mungkin. Jadi kenapa kok bentuknya berubah-ubah? Karena menyesuaikan dari tempatnya. Kemudian bentuknya tetap, jadi mau ditempatkan dimanapun. Jadi yang pertama tadi bentuknya berubah-ubah, yang kedua itu bentuknya tetap. Jadi meskipun dia ditempatkan dimanapun, dia bentuknya tidak akan berubah, kecuali kalau kalian beri perlakuan. Misalkan Uslusi punya pensil. Kalau Uslusi punya pensil, tak taruh di dalam botol, apakah pensil Uslusi akan menyerupai botol? Kan tidak. Jadi bentuknya itu tetap, nggak bisa mengikuti wadahnya seperti yang air tadi. Kalau air kamu simpan di botol, bentuknya nanti sama seperti botol. Tetapi kalau pensil nggak bisa, karena dia bentuknya tetap. Itu ya, itu sifat benda. Selanjutnya nih, kita akan mempelajari tentang wujud benda. Kalau tadi sifat-sifat benda, sekarang wujudnya nggih. Nah, yang pertama itu adalah padat. Nah, padat, kamu tahu padat nggih? Nah, sifatnya seperti apa tadi yang kayak di depan tadi? Bentuknya tetap. Bentuknya itu tetap. Jadi meskipun dia diletakkan di tempat manapun, itu tidak akan menyerupai tempat. Misalkan kalian punya meja atau kursi, kamu taruh di lemari yang besar. Apakah bentuknya nanti seperti lemari? Tidak, bukan? Nah, jadi nanti tidak bisa mengikuti bentuknya. Nah, ini contohnya seperti meja, kursi, dan batu. Itu bentuknya tetap. Ya. Wujudnya itu wujud padat. Ingat, kalau sifat yang tadi loh sayangku, sifat itu kasar, halus. Kalau wujud itu yang padat, cair, dan gas. Ya. Kemudian untuk cair, nah ini sifatnya ini mengikuti bentuk wadahnya atau yang tadi berubah-ubah tadi. Ya. Contohnya seperti air, kecap, sirup. Nah, itu termasuk benda yang berwujud cair. Selanjutnya yang terakhir adalah benda gas. Wujud benda gas, ya. Pastinya dia mengikuti bentuk wadahnya. Misalkan kalau wujud benda gas ya sayang ya, kalian kalau misalkan meniup balon, itu kan balonnya bisa menggembung, itu kan karena kalian beri udara. Nah, udara itu termasuk benda gas. Nah, apakah udara itu kan bisa menempati ruangnya ya sayang ya? Kira-kira dia nanti bentuknya berubah-ubah atau mengikuti wadahnya? Berubah-ubah atau tetap sayang? Nah, bentuknya akan berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kalau balonnya loft, ya kan, kalau sering balonnya loft, berarti nanti dia udaranya itu juga akan berbentuk seperti itu. Jadi mengikuti wadahnya. Contohnya yang benda gas itu ada udara, ada awan, ada asap. Nah, asap itu juga sayang. Awan yang ada di awan itu juga. Ya, itu diantaranya wujud benda. Nah, Apaan ini? Apaan? Sudah sayangku? Siap kuis ya? Ya. Nah, ini boleh untuk di unmute ya sayang ya. Silahkan bisa kalian unmute sendiri. Tidak apa-apa. Karena ini kuis jadi boleh. Imposter. Halo. Siapa yang imposter? Tidak. Kita berdua imposter. Ini boleh tidak di. Nah, Main koko. Detektif bisa tahu kalian imposter. Mesin coklat. Mesin coklat. Kita jawab bersama-sama ya sayang ya. Ini kuis berdasarkan Coklat. materi tadi. Nanti kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Beni membawa kerikil, Edo membawa air, dan Udin membawa plastik.
Benda yang permukaannya kasar berarti dibawa oleh siapa, sayang? Beni. Kalau yang dibawa Edo itu berarti permukaan apa? Sifatnya apa, sayang? Yang Edo? Yang Edo apa berarti? Kasar, halus, atau basah? Kalau Udin berarti basah, kasar, atau halus? Jam 8 kurang 38. Udin berarti membawa halus, kasar, atau basah, sayang? Halus. Pintar. Sekarang nomor 2. Edo mengambil air dengan ember. Siti menuangkan air ke dalam botol. Maka bentuk air akan seperti apa, sayang? Ya, pintar. Botol karena bentuknya itu seperti wajahnya. Nomor 3. Di dalam kelas terdapat berbagai macam benda. Ada meja, ada kursi, ada lemari. Mereka merupakan contoh dari benda apa? Padat. Ya, benda padat. Nomor 4. Air adalah contoh benda yang berwujud cair. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari benda cair. Kira-kira yang mana, sayang? Cair. Bentuknya tetap itu padat atau basah, sayang? Yang bentuknya tetap. Yang bentuknya tetap berarti? Yang bentuknya tetap berarti apa? Padat, ya. Terus nomor 5, benda memiliki beberapa wujud, ya, yang harus kalian ketahui. Sebutkan 3 jenis benda berdasarkan wujudnya. Ayo, wujud loh ya, bukan sifat loh. Wujud apa wujud? Padat. Padat, cair, dan Gas. Oke, pintar. Padat, cair, dan gas. Itu wujud benda. Oke. Contohnya yang padat apa? Meja, kursi. Yang cair apa? Air. Kemudian untuk yang gas, ya, gas itu berarti kayak udara, asap. Oke, lanjut ke tema 3, sayang. Tunggu si lanjut, mohon maaf ya, Ustaz. Belum. Baik, lanjut ya. Oke. Recording in progress. Recording in progress. Recording is there. Kok ada bunyi kayak gitu sih? Recording is there. Jadi sayang ya, kita akan belajar di tema 3. Suara Ustazah sudah terdengar? Suara Ustazah sudah terdengar ya? Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan terkait tema 3. Tema 3 ini terdiri dari materi denah, kalimat sederhana, dan sinonim. Ya. Yang pertama itu kita ke denah dulu ya, sayang ya. Ini mungkin kalian sudah belajar semuanya. Denah itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Ini namanya denah. Nah, biasanya kalau di kompas, nah kompas itu adalah alat untuk menunjukkan arah, ya. Itu kalau atas itu menunjukkan arah utara atau simbolnya U, ya. Kalau bawah, yang bawah ini itu selatan atau simbolnya biasanya S, begitu, oke. Jadi kalau nanti Ustazah menanyakan kepada kalian bisa simak di gambarnya, khususnya di PPT, itu misalkan, mencet.
Lucu ya, makasih. Jadi misalkan, loh kan ada yang coret-coret toh, Caca nggak mau loh ya. Bisa nggak sih coret-coretnya dihapus? Baik, sayangku, dengar suara ususi? Mas Asta. Dengar suara ususi nggih? Oke, lanjut. Misalkan Usrusi menanyakan kepada kalian deretan rumah yang berada di utara atau utara ini atas ya sayang ya. Jadi nanti arah kanan itu menjadi kiri dan arah kiri itu menjadi kanan. Ingat-ingat. Kalau Usrusi menjelaskan atau tanya yang deretan rumah yang atas ini, rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Rama, ini berarti yang arahnya kiri itu malah jadi kanan. Paham ya? Contohnya, kalau rumah Siti, ya, rumah Siti itu berada di titik-titik rumah Ayu. Apa sayang jawabannya? Rumah Siti berada di titik-titik rumah Ayu. Kanan. Ayo kanan atau kiri? Rumah Siti. Mananya rumah Ayu? Kanannya atau kiri? Kanan. Pakai coklat. Nah, kalau kalian lihat secara langsung seperti ini di laptopnya kalian itu, rumah Siti kan kayaknya di tangan kiri kalian toh, Dik? Ya toh? Rumah Ayu ini berarti rumah Sitinya kan di kirinya toh kalau secara langsung. Tetapi ingat, dia itu rumahnya kan menghadap di jalan sayang. Jadi kalian nggak bisa langsung kirinya rumah Ayu itu enggak. Jadi nanti kalian malah ini kanannya rumah Ayu. Ya, jadi malah sebaliknya. Yo, yang coret-coret. Nah, jadi itu malah sebaliknya. Nah, coba Ulusi tanya lagi. Nanti dijawab ya. Rumah Adi, titik-titik rumah Budi, sebelah mananya sayang? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan atau kiri? Mananya rumah Budi? Kiri dong, kan kirinya rumah Budi. Tangannya kebalikannya sayangku, kan ini kan rumah Budi kan kayak di kanannya ini toh, kanannya kan Adi, tapi sebenarnya dia itu dibalik ya. Dibalik, kalau yang atas itu dibalik. Kalau kanan itu jadi kiri, yang kiri itu jadi kanan malahan. Tetapi kalau yang deretan rumah-rumah atau tempat yang ada di bawah ini, itu langsung dengan tangan kalian. Misalnya, Mas Janinda, tidak coret-coret. Nah, misalkan musola berada di sebelah mananya rumah Bayu? Kiri. Ayo di bawah loh ya. Kiri. Kirinya rumah Bayu. Kirinya rumah Bayu. Kanan. Nah, kanannya rumah Bayu kan Usi tadi sudah bilang kalau deretan rumah yang berada di bawah atau selatan ini langsung kanan yo kanan, kiri yo kiri, jadi tidak dibalik. Jadi kalau Usi tadi tanya musola tadi mananya sebelah mananya rumah Bayu, yo kanannya sesuai tangan kalian. Iya toh? Kanannya tadi. Misalkan kamu di rumah Bayu. Lah, musolanya itu berada di mananya? Kan apa ya? Langsung di tangan kananmu ini. Nah, terus berarti sebelah kirinya apa ini? Posyandu. Depannya rumah Bayu, rumahnya siapa? Rumah Adi. Nah, saya dibayani Ususi ben paham. Rumah Adi, coba lihat rumah Adi. Nek sebelah kiri berarti rumahnya siapa? Rumah siapa? Siti. Rumah Siti. Pinter. Siti. Jadi kalau tangan kananmu ini yang atas ini malah kebalikannya. Kalau tangan kiri berarti tangan yang kanan. Lah rumah Siti ini kan tangan kananmu tadi. Berarti malah dia itu kirinya ya. Rumah Siti itu kirinya rumah Adi. Lah sekarang yang sebelah kanannya rumah Adi mana?
Sebelah kanannya rumah Adi rumah siapa? Rumah Budi. Rumah Budi. Sekali lagi biar nggak bingung. Kamu perhatikan rumah Ayu. Rumah Ayu itu yang warnanya abu-abu merah, rumah Ayu. Itu sebelah kirinya berarti rumah siapa? Tuh. Rumah Rama. Sebelah kanannya berarti rumah siapa? Rama. Kanan sayang. Nah, Siti. Rumah Siti. Jadi dibalik ya sayang ya. Sekarang yang bawah sekali lagi. Toko. Kalian perhatikan yang pink-pink. Toko. Sebelah kanannya toko apa? Pos Kamling. Pinter langsung ya sayang ya. Jadi sesuai tangan kalian. Sebelah kanannya toko itu pos kamling. Sebelah kirinya toko apa? Musola. Musola. Sip, bos pinter. Sekarang sip, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kalimat sederhana. Lucu kan kucingnya? Lucu. Kucing ikut belajar, Siapa yang suka kucing? Aku. Ada yang punya kucing di rumah? Kucing 5. Kucing di rumahku. Aku punya 5 kucing. Mau ikut belajar. Ya, jangan lupa dimandiin. Maaf ini Nah, baik, selanjutnya nih, membuat kalimat sederhana dari kan ini. Nah, sudah ya. Nanti silakan dijawab Objek itu artinya lanjut di super najwa belajar belanja najwa belajar najwa berbelanja sayur di super jam 9. Kok 9? Selesai tadi, jam 9 udah selesai. Udah. Nek megang jangan pegangan ini, Dek. Sini, ya. Ya. Jangan itu kok malah itu. Iya, aku tuh. Bercanda kamu. Benar bikin mainan. Mini. Ibu-ibu mau beli apa, Bu? Sayang, perhatikan. Membuat kalimat sederhana dari menentukan. Pertama adalah subjek, predikat, objek, sama keterangan. Oke. Kalau subjek itu adalah nama orang atau pelaku. Sedangkan predikat itu adalah kata kerja, belanja, belajar, kemudian berenang, menyanyi. Nah, itu namanya kata kerja. Jadi melakukan sesuatu. Objek itu bendanya, sayur, buah, buku, meja, pensil itu adalah contoh benda. Selanjutnya yang terakhir itu adalah keterangan. Keterangan itu apa ya, Usia? Keterangan itu bisa dilihat dari tempatnya, kemudian waktu. Tempat dan waktunya. Itu namanya keterangan. Misalnya kalau tempat itu ya kayak di kelas, di rumah, di pasar, di supermarket, itu tempat. Usia kalau waktu berarti yang mana ya, Usia? Kalau waktu itu misalkan pagi hari, siang hari, sore hari, pukul 10, pukul 9, itu namanya keterangan waktu. Nah, jadi keterangan itu ada tempat dan waktu. Jadi kalian nanti kalau ada kok pagi hari itu berarti termasuk predikat atau apa ya, Ya jelas keterangan, karena dia adalah keterangan waktu.
Nih, kita identifikasi sayang. Najwa berbelanja sayuran di supermarket. Najwa ini berarti subjek, predikat, objek, atau keterangan, Dek? Najwa. Subjek. Pinter, subjek. Kalau berbelanja, Predikat. predikat karena dia kata kerja ya sayang ya, berbelanja. Sayuran berarti apa? Objek. Karena dia merupakan benda. Di supermarket berarti apa ini? Di supermarket ya, keterangan tempat. Lihat ya, ini. Selanjutnya adalah sinonim. Ada yang tahu nggak artinya sinonim? Tahu persamaan kata usti. Oh, pintar, persamaan kata ya. Jadi kata yang memiliki arti yang sama ya, kata yang memiliki arti yang sama. Jadi meskipun katanya itu huruf-hurufnya berbeda, membacanya berbeda, tapi maksudnya artinya itu sama. Nih, kamu kalau lihat nih, menolong sama membantu kan tulisannya jelas beda ya sayang ya. Tetapi sama-sama artinya, menolong sama membantu sama ya. Kemudian kelompok, itu sinonimnya apa sinonim? Tim, meskipun katanya beda tapi artinya sama. Itu namanya sinonim. Terus kalau itu aku tuh pernah dengar yang namanya antonim loh. Antonim itu apa ya? Iya, antonim. Antonim itu lawan kata. Jadi katanya justru yang berkebalikannya. Kalau pinter, antonimnya misalkan apa? Duh, jadi kebalikannya. Kalau sinonim tuh kata yang memiliki arti yang sama. Gembira, gembira apa artinya us? Nah, putra. Laki. Kalau putri. Anak perempuan. Itu ya, paham ya arti sinonim ya. Sekarang kita ke kuis. Kuisnya, nih. Bentar ya, kita ke kuis. Nomor 1, rumah Budi terletak di titik-titik rumah Adi. Kira-kira yang mana itu? Kanannya atau kirinya? Kanan. Di atas loh sayangku. Kanan. Hah? Apa? Kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Kanan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang betul yang mana? Kanan. Betul itu adalah sebelah kanan rumah Adi. Ya, karena kalau tanganmu kan di atas tuh itu Dek, utara toh. Jadi kalau rumah itu kan tangan kirimu toh. Dia itu kanannya. Jadi dibalik, ya. Terus rumah Tama terletak di mana itu, Dek? Di depan rumah Pian. Ya, di sebelah kiri rumah terletak balai desa. Ya, balai desa. Kok masih ada yang coret-coret sih? Balai desa terletak sebelah titik-titik rumahnya Tama. Posyandu. Mana, Dek? Posyandu. Posyandu. Udah jam 8. Jam 9. Mana coba? Jam 9. Balai desa terletak di Udah jam sebelah 9. Posyandu. sabar toh kan kurang Jam 9. sebentar ya. Jam 9. Ya. Nah, sebelah kiri ya sayang ya. Dalam. Saya izin pipis. Udah jam 9. Ya sabar ya. Lah ini kurang sedikit sekalian loh. Tadi kan laptopnya Ulusi mati. Ya. Nomor 3, Udin dan teman-teman sedang membantu korban bencana alam. Sinonim dari kata membantu apa sayangku? Penolong. Pintar. Apa ya? Membeli ibu buah di pasar pisang. Kata di atas jika dirangkai menjadi kalimat yang benar jadinya gimana, Dek?
Subjek dulu. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama-sama mereview materi 1, tema 2. Nanti tema 4 dipelajari dulu ya sayang ya. Karena waktunya ini lebih dari jam 9. Mohon maaf karena tadi laptop Susi. Ya. Belum Susi tutup ada yang ingin ditanyakan, Boten? Tidak. Sudah cukup. Oke, kalau sudah, sama yuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Kami juga minta maaf. Sini jam berapa? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan jangan lupa sarapan ya. Iya, Sholat 5 waktu. Jumpa besok pagi di sekolah. Sarapan dulu, Dadah. Ya, sarapan dulu yuk. Sarapan dulu, Apa? Ya.